Allah ini baca layyadulullah. Allah mereka itu tidak membahayakan ibadah Allah takdiran. Tidak akan pernah membuat hamba Allah menjadi apa? Menjadi bahaya. Karena apa? Justru semakin itu karena yakin Allah akan menggantikan sisi itu dengan satu kaum. Dan yang kedua, bagaimana mereka akan membahayakan Allah? Allah tidak akan bisa terjadi dalam kebayaan. Sampai dengan sebumi selangit bersekongkol untuk memanah Allah Ta'ala. Allah tidak mau tembus pada atas segala yang siap. Namrud saya sedikit pun tidak akan bahayakan Allah sedikit pun. Ikhtilafan mufassirun fi sababi nuzul hadhihi ayat. Telah berselisih pendapat ulama-ulama tafsir pada sebab turunnya ayat ini. Fatilah dikatakan innaha nuzilat fi sya'ni kuffari Quraisy, bahwasanya dia diturunkan pada kelakuan orang-orang kafir Quraisy. Wallahu ta'ala ja'ala rasulahu aminan. Allah Ta'ala menjadikan Rasulnya orang yang aminan, aman. Min syarihim, daripada kejahatan mereka. Aman daripada kejahatan mereka. Karena Rasulullah jamin, wallahu ya'simuka alinnas. Allah Ta'ala yang melihara kau dari manusia. Wal makna dan artinya la yahzunka man yusari'u bil kufri binusratin. Jangan membuat kamu menjadi duka cita. Nabi yang hitam ini, Nabi yang keluar yang hitam. Mayusaliu orang yang bersegera fil kufri dalam kafiran, binusratin yang pertolongan dia. Bi'ayyak sudah jam'al askar dan bahwa dia menuju semua askar prajurit-prajurit muharabatika dengan memerangi kau. Artinya seandainya bersekongkol upar-uparmu untuk membunuh Anda, dia takut. Markasi terjadi di perang Hunain, Mesa Rasulullah menghadapi 14.000 kaum kufar. Di saat pada sahabat lain pada perang pecar kaki. Jadi 14.000 sahabat Rasulullah pecar kaki di situ. Nah untuk menghadapi 7.000 ini Mesa Rasulullah dengan padang pas, dengan medan perang. Jadi tidak usah wajib betul ya hadal jin dan untuk yang bersekongkol untuk membatalkan agama ini. Jadi, nanti ayat ini penafsiran itu memberikan pelajaran kepada umat Islam untuk tidak usah resah dengan berbagai macam perbuatan dengan kafir. Untuk apa? Menurut anggapan sebagian kaum muslimin, dia agama Islam, dia dengan syiar Islami, karena Allah Taala menjamin, yuriduna ayyufiu nurallah, wala yufiu orang yang kafir. Dia tidak mungkin mau sudah berat, dia mungkin dalam arti Islam itu tidak akan rusak. Nah cuma ingat Tuhan tetap angkat daripada layak Menteri Agama alam sah untuk mondok pada Islam ini dirangkat dalam satu. Apakah ada jaminan Islam ini tidak akan hengkang dari Indonesia? Memang Islam itu tidak akan musnah dari bumi, tapi ada tak jaminan Islam itu tidak akan hengkang dari Indonesia? Nah ini tidak. Nah ini dia merupakan bentuk khawatiran. Maka kita yakin tidak akan hengkang dari Indonesia. Karena apa? Indonesia ini kan bermunculan para pujadi baru. Para sebelum ini mungkin ada internal muslimin yang sudah terpolarisasi pemikirannya, kontaminasi isi pikiran-pikiran kufar, lalu jadi liberal. Tapi akan muncul orang-orang yang mempunyai pemikiran lebih cemerlang daripada para pengkritis Al-Quran untuk menunjukkan baik secara analisis ataupun secara penemuan-penemuan tentang data-data visual sihwa Arab terungkap dalam Al-Quran. Selama ini dalam Al-Quran pasti Arab doang, justru kadang-kadang dengan kafir isi ide dia.
buat isyarat-isyarat Al-Quran. Para peneliti kafir ini dalam nada itu kadang-kadang orang di bapaknya minta ayatnya pada barangnya yang akhirnya percaya. Jadi bahkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, inna hadzal dina yu'ayyiduhu rajulun kafir. Agama ini justru akan diperkuat oleh seorang laki-laki yang kafir. Apakah maksudnya Rasul si kafir mengadakan penelitian, telah meneliti, menemukan, tidak tiba-tiba dari ayat Al-Quran. Banyak kan kisah-kisah para kaum mu'alaf ini sih, dia membuka ayat Al-Quran langsung berkaitan dengan teologi, ya langsung pastor. Ternyata ini berbeda dari pernyataan di dalam kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Terjadi ini berarti sudah masuk akal agama Islam. Padahal buka sekali. Aku kadang-kadang buka berkali-kali jadi orang berkaitan. Misalnya jangan buka sekali. Inna dina indallah Islam. Muhammad yang kali dalam Islam dinan paling. Ini agama Allah itulah Islam. Saya minta agama selain Islam tidak terima. Muhammad yang kali Islam dinan paling fawakil akhirati minal khasirin. Saya menganut agama selain Islam dan terima dan cara rugi dari kiamat. Jadi apa tapi rugi dari kiamat kamu jadi dia turun main. Jadi cara Allah Ta'ala. Namun kita awal pengalaman-pengalaman semacam itu, maka wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufri. Dan dia terlalu risau dengan banyaknya murtad-murtad atau mungkin sebagian daripada jari kita melakukan penyimpangan-penyimpangan sampai terlalu sangat jauh misalnya, maka yang paling pantas adalah berikan dakwah secara hikmah, secara lembut. Lalu apa? Lalu doakan kepada Allah, karena Allah lah yang mukallibal qulub, si membolak-balikan hati adalah Allah. Tinggal berdoa, sehingga Allah akan mengabulkan. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wa idzalati hadhihi syari'ah, dan dalam menghilangkan syariat ini, wa hadzal maqsudu, dan maksud ini ada maksud untuk membatalkan agama ini dan maksud untuk menghilangkan syariat ini, la yasulahum, tidak akan bisa terdapat bagi mereka, artinya tidak berhasil lah. Bukan bentang karena wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka itu berencana dengan rencana yang jahat untuk memusnahkan agama ini dari Indonesia. Memang dalam penelitian banyak para pengamat pengawal misalnya memperhatikan tentang separahnya dari dalam ilmu kejawen ialah sabda pandita atau sabda Palo, ialah ramalan sabda Palo, karena menurut ia lain kan lewat waktu Syekh Subakir terkirim di Indonesia isi Raja Rum ini dia Raja Rum untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia setelah 20.000 para dai di Indonesia laku mati doang. Akhirnya Malik mengirim 4.000 laku mati. Akhirnya terkirim Syekh Subakir. Syekh Subakir dia masang kumbang di beberapa tempat. Kumbang wallahu a'lam mau pindah kumbang dari sampingnya baru kumbang, maka mereka cari yang Semarang ini adalah termasuk dia penganjur agama Kasitayang. Agama Kasitayang ini pas pada orang Islam. Nah justru ya sempurnanya sih para Sunan Bonang. Agama Kasitayang disembahyang pada para kita rukuk sujud. Cuma musalahnya ya bolong dulu digalak dan disebut dengan sanggar. Nah sanggar itu terjadi isi Sunan Bonang jadi langgar, Nah jadi isinya daripada gerakan kali ini sempurna yang jadi bersunat.
Kemudian kitab suci yang diiman keluar ajar Al-Quran. Si kedua sanggarnya trauma jadi langgar. Akhirnya yang telah diterima agama Islamnya di Indonesia karena ada kan si ajar. Jadi dia keberatan. Justru agama Hindu dia temenan. Jadi agama Kapitayan itu dia teman patung, tapi udah sudah lewat dia temenan. Justru si paling pada sebaran adalah Islam yang dia jelas sampai Papua itu dikatakan Papua sebenarnya Papua Baru, maafkan Papua Baru jadi mana jadi Papua. Tahun penduduk Islam pada melakukan karena posisi Portugis akhirnya duit dengan Papua sih sama Kristen Katolik. Maka akan lampu narak di sana kita memarahkan beberapa pengadilan Islam si asal Papua. Jelap kayak ikuti kadang-kadang kepada suku sama Islam sama suku ikuti sekian banyak. Jadi ayat ini dan penafsirannya mengajarkan delik susah lalu lah masalah seluruh membatalkan agama Islam, menghilangkan syariat Islam. Balikan nahillu amrahum, tetapi diri mereka sendiri, ya Pak Sandri, coba bayangkan Kiai Nawawi ini memang karena dia keramat, laikwan lagi Mesir. Kiai Nawawi, baru Belamun biasa, Belamun Jawa lu kan, baru Belamun, nanti keren anak-anak Mesir. Dengan mungkin juga pada tadi perawakannya beri di marga Mesir pelit-pelit dekat masjid. Jadi terkadang dia ngomong cuma yang kegiatan otak itu yang dia sukiannya Belamun yang minum kebalik negeri Mesir. Yang kebalik minum ke negeri Mesir gara-gara Belamun Kinawa itu sih yang didatang sopok waliullah. Datang sopok waliullah, mari yo semeton, maka dia tersinggung sekarang si ngolong-ngolong sih, kita nungke beli Mesir, gara-gara nungke Belamun, dia sadar sepeda lah, dia jatuh, hidupnya biasa doang, yo kan dia nungke, parahnya ya tersinggung sih, kalau si kanak-kanakku, si wali si datang, wali Mesir si datang. Undi cuma dia otak dia gede tadi kan nungke jadi miring Belamun, dia miring Belamun miring negeri Mesir. Nah lagi jadi Kiai Nawawi ternyata kemudian daripada Syekh Umar Banten Umar Kelayu termasuk salah satu muridnya Kiai Nawawi, murid daripada Umar Kelayu. Kemudian jadi duluan Tuan Guru jadi Tuan Guru Umar Melayu kalau nggak ditafsir Tuan Guru Muhammad Amin Sesir. Kemudian si kedua Tuan Guru Mustafa Kauma secara Karambangkan secara Skarbil dia ngaji. Kemudian gue murid-murid beliau di Lombok termasuk Al-Makfurlah baru Tuan Guru Abdul Halim, murid beliau. Setelah mondok Tuan Guru Ali lain cerita itu si Tuan Guru Fuad cerita isi wayahan Tuan Guru Ahmad Jafar cerita isi wayahan Tuan Guru Muhammad Said bahwa niki akan perbatasan korban lain. Dia Tuan Girang Begasap minta kerudung dan undang Tuan Rumah lagi. Ada yang mondok masalahnya, yang kerbau. Dia Tuan Begasap. Jadi dia itu di perbatasan itu lama. Jadi lo perbatasan itu jarang rebah. Dengan dia KKI untuk mengimbangkan secara jual beli tadi. Nah dia Tuan Girang Begasap, Begasap undang, Begasap kerudung, Tuan Rumah lagi dan itu keceritaan yang si Tuan Guru Fuad. Nah ini adalah membuktikan Tuan Guru Aminullah itu salah sosok daripada Tuan Guru Umar Kelayu. Nah yang dari Kelayu bahwa sediman Arab Tuan Guru
si Al-Fatih ngomong istri ini kita larang itu karena dia tahun pertama kali persinggahan lain kan di masjid Seseda ini parti lain itu yang berita jangan masih lalu lain parti itu jadi dia pantas bahwa salah satu dijan Raja Silaparang seorang Soekarwati itu dia tak bertelan gara-gara dia minum berburu kijang kayak para prajurit Silaparang yang kita tokol di berdus tahu di makom ini kita tahu telah jadi makom ini di kubur pada tahun baru di kubur Luang balu di kubur Sesela ini di kubur termasuk pada mereka di kubur makom doang kita legai pada dengan saat ini dia cerita isi berarti maka Soekarwati ini sewaktu-waktu penita terakhir penjaga makam ini bercerita ya aku terpelet si Dewi Anjani itu terpelet dulu bagi bais ini tahunnya deh karena kau nah di bagi bais ini arah sokok napak kilas penganjur agama Buddha lampaknya masih merasakan makam Ibrahim iya di kebetulan si Dewi Anjani di Bakio ada terus apa yang pesan? Enggak, yang pesan aku suruh melihara makam-nya. Terus arak apa yang sudah arak beri arak beri diper itulah. Akhirnya jadi dewa yang sudah mati, kata gede terus sabli. Nah ini artinya bahwa kisah masa lalu dalam perjalanan hidup Islam itu kadang-kadang dia ingin dia jadi semarak isi nanti hanya tahu semarak artinya nanti jadi rami hanya dengan tahu daging pada dengan sawit karena lomba nah ada pun namun mu'alanikan perlu ulama NTB Arab Umar Mahkamah Allah Umar ini umat Melayu kemudian si kedua Umar Gerantong itu bijak Gerantong daripada Tuan Guru Muslim itu kan kemudian bijak Tuan Guru Syahid Tuan Guru Terbatas Tuan Guru Bijak Bantoa daripada Tuan Guru Hais nah kemudian itu Tuan Guru Umar ke bawah nah itu ilmu Allah tahu mu'alaf. Jadi lamun para Suriah daripada Tuan Guru Umar dan Guru Mu'alaf pasti tak ada berdiri dia mu'alaf kerja roh daripada Tuan Guru Umar lain termasuk kan Kinawan setelah kira olas tahun meninggal dunia kan Dewa Mu'alaf ini setiap sekian tahun selalu penggantian kolam-kolam ini kita angkat dan kita kolam-kolam ini waktu terbuka kubur Nawawi masih kilah makam dia terlepas terpelihara secara bagus. Nah itu memang salah satu daripada ciri wali isi memiliki makom pada maratan ada wali-wali isi lain maka termasuk dia ketika dia meninggal di Mekah maratan kan untuk musini di Mekah telah meninggal terus teman-teman di Allah jadi di Mekah ini tahunnya penuh makam para wali adalah ini Subaikah atau Sulatiah lain kalau di Mesir makin arah kubur para Madinatul Auliya jadi makam para wali berkececeran juga pindah ke Pak Madinatul Auliya dan area lu para wali BCN nah kecuali lah musik terkenal jauh dari kota para misal makam Ibnu Atalia dan Iskandariya Imam Qusairi kemudian makam Imam Suyuti Imam Al-Laisi termasuk Imam Syafi'i masih terpelihara setiap makam dengan beli masih sedikit binaan doang masjid termasuk makam Imam Syafi'i dan
makam Imam Syafi'i ini paling belit kubah di Mesir. Terus di atas kubah ini terdapat tanda sebagai filosofi daripada Imam Syafi'i ini Bahrul Ulum, laut daripada ilmu. Apa Bahrul Ulum? Nah, yang disebut para ulama bahwa Mekah adalah kiblat sholat, sedangkan Mesir adalah kiblat ilmu. Kiblat ilmu. Jadi namun di Mesir Azhar ini dengan pensiun sampai 100 tahun tetap mengajar. Pokoknya si tua-tua ya, si ahli-ahli tafsir, ahli-ahli hadis. Waktu ada pensiun si mati di sana. Qala al-Mufassir rahimahullah ta'ala. Jadi waqila nuzilat fi sya'il munafiqin. Apa kata? Kemudian fa innahum la yadurru ma syai'an sibatur. Yang munafik itu dan kafir para batur. Mereka didik balik macam-macam. Dan sampai terulang tak alami sahabat yang bidar mati. Goyong dengan takut kaum muslimin semakin bertambah berani. Jadi bisa bagi waktu Uhud ini. Kemudian wayu ayyisunahu, dan mereka membuat berputus asa akan kaum mukminin minan nasri daripada pertolongan. Jadi seolah-olah pertama dapat perhatian di munafik menjadi terhadap persahabat. Kalau kepada membantu agama Allah, lo Muhammad kan sampai hendak si agama jadi rasul, hendak membantu agama Allah. Sesuai dengan pengakuan yang pada sisi membantu agama Allah, betul insya-Allah sisi membantu insya-Allah di dalam agama ini. Lalu buktinya, Allah bayangkan Nabi sendiri buat ibadah, meninggal munafik, belah darah. Lu coba, berarti Al-Quran si baca si agung-agung ternyata hanya bualan jamak-jamak. Dia tertunggal. Ia munafik membuat para sahabat untuk berputus asa daripada bantuan Allah, wasatri daripada kemenangan. Wakila dan dikatakan juga, nudila diturunkan ayat ini bisya'ir asa'il jahud, yaitu diturunkan pada urusan para pemuka-pemuka orang Yahudi. Siapa beliau? Ka'b bin Ashraf, yaitu adalah Ka'b bin Ashraf, washabiyah para sahabatnya. Alladzina katabu sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyembunyikan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sembunyikan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mata dunia semata-mata untuk kesenangan dunia. Dan inilah dia termasuk syarat dengan kitab Taurat, kitab Injil yang disebut lamun persis merakutan Al-Quran, mata-mata kayak ini si bapak gereja, para misionaris itu terutama sekali orang Injil Genesis. Injil Genesis ini lah persis marah Al-Quran. Injil Genesis ini ia menerangkan marah Al-Quran bahwa Isa ini adalah Abdullah, nikna anak Allah. Lalu kelahiran Siti Maryam, kebangkitan jadi Nabi Rasul. Adik-adik, berarti Al-Quran ini adalah jiplakan daripada Injil Genesis. Walai debatlah si bapak gereja dia dan yang berlaku juga dekat. Watang batal. Ini si bagus nih. Si mengatakan bahwa Nabi Isa itu penjelmaan Allah. Lalu Allah dengan menjelma dari Nabi Isa mengorbankan dirinya untuk menebus dosa warisan. Kalau dosa warisan. Kalau dia menghormati Nabi Isa berarti menebus dosa warisan segala. Kemudian saya jadi nebusnya. Arab nebusnya padahal satu bukron, artinya barang yang merasa berdosa lalu jauh untuk minta sertifikat penebusan dosa, bayar sekian lalu dosanya ini catat. Tapi orang yang keluar bersiap jadi ulama itu kadang-kadang terjadi semacam itu. Jadi adalah cara untuk akhirnya banyak sudah pengaruh dengan hal itu masih kaum mukminin akhirnya orang rujak lamun cimulah lagu bonya bagi kita selamat ngombe apa perlunya meta si singka karena apa
sembahyangnya itu termasuk sekali masuk ke paling berat nanti pada murtad. Coba bayangkan, main-main bisa tidur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bangun berdosa kita, karena kita takut berdosa dia bangun. Padahal kita tahu bahwa Allah mewajibkan kita ke surga, melarang kita ke neraka. Maka dengan sebab Allah wajibkan ke surga, bidang kewajiban. Nanti kan malah misal kata siranti di bulan Ata'ilah. Malah misal kata siranti untuk ke surga dan tidak mengalami Allah Ta'ala. Hubungan si pajak pun ini Allah Ta'ala. Untuk ke surga, si wajib kita ke surga. Sampai ku entak-entak siranti, ngurus entaknya nanti kita ke surga. Lalu masih doang kan. Justru sebaliknya, entakku yang tidak terbenar ke sini ada pun, dia pun menangis pada benar. Lalu sampai pegat, nanti tu sini entak sini terbenar. Aku pegat si pajak pun itu. Yuridullah menghendaki oleh Allah Taala menjadikan Allah ya'alahum khazan, bahwa dia tidak menjadikan bagi mereka khazan bina thawab, bagian daripada pahala di akhirat. Ayat Al-Jannah, soalnya walahum azabun azim, bagi mereka itu ya, azab yang sangat besar maksudnya dari ukuran secara material sangat pelik. Innal ladzina ishtaraw kufra, sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran bil iman dan iman. Jadi iman bagikan tete, kafir bagikan barang. Ya, kafirnya beli si iman. La yadurullaha syai'an, mereka tidak akan pernah membahayakan Allah sedikit pun. Tetapi walahum azabun alim, justru bagi mereka azab yang sangat menyakitkan. Jadi arah ungkapan Allah dengan azabun azim dan arah dengan azabun alim, dan mempergunakan lam linafsi masih. Dia dengan wa alaihim azabun azim dan wa alaihim azabun alim. Ya, jadi walaupun lam linafsi lil istihza, untuk mengolok-olok dengan si mendapatkan azabun azim dan azabun alim. Namun azabun alim mungkin tidak boleh lalu sakitan. Kemudian ini terpadu beda belik beda sakitan. Misal ulah arah ulah beri ulah lalu menyakitkan buat dari barat. Nah, ada ke arah si belik. Kemudian dia belik menyakitkan ya. Berarti perpaduan antara azabun azim dan azabun alim. Kalau Ibnu Abbas berkata, singkong bakar hari ini lebih bagus daripada roti dari keju pada tahun depan. Artinya apa? Kenyataan si pandangnya. Lalu silikah pentingnya daga-daga yang goreng atau dulu. Lalu kenyataan. Kemarin baca roti dan keju lalu ayat janji. Nah, ini istilah daripada politik dan pragmatis. Politik pragmatis sebenarnya isi lebih mengutamakan penting mau dekat. Soalnya mah terserah ya. Jadi tidak peduli seorang calon itu adalah dengan isi sehingga berpotensial untuk membawa kesejahteraan atau tidak peduli. Yang penting kita temu dekat. Cuma lemah jadi belum tentu ketengah. Hari ini politik pragmatis munafik mana itu ya. Sifat munafik seperti ke sejumlah jadi doang padahal seperti mau dekat. Munafik mana itu. Kalau semua tahun walaupun Palestina bisa sangat ganti Sina Angkor. Lalu dia dalam perkembangan berikutnya salah satu keturunan Yahudi sendiri sebenarnya paling kamu terhadap Nabi Yusuf. Lalu keturunannya isi terlalu bangga terhadap usulan terhadap balur si keturunan Yahudi. Ya, dia arani agama si sebaran si Nabi Musa dan agama Yahudi. Nah, akhirnya sangat dia sudah benci Islam. Nabi Muhammad terutama sekali karena menurut harapannya si kebangkitan dari zaman atau dari Yahudi, lalu ternyata dari kalangan Bani Ismail.
yang tidak lalu. Namun suruh baca syahadat, barangkali sebut dalam kitab Majalis Susaniyah. Namun Yahudi paksa untuk mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gorok kesarian. Bari bangking kuat roh kusuk asyhadu anna Rasulullah. Namun Nasrani tidak milih asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia milih Yahudi. Nah, lantaran ulah dia antek dengan Yahudi adalah maghdubin, sedangkan dengan Nasara doli. Jadi Yahudi maghdubin, sedangkan Nasara doli. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa yu'minuna bihi qabla mab'athihi wa kita. Padahal yang Jumas harus kantong. Dan sekali lebaran mas jadi apa? Sekali jadi. Ada yang kita bertumpuk-tumpukan besi bekas, paling bekas, bertumpukan satu filter. Tidak, main tentukan dia anu dan bapak, rosokan desi. Aku Jumas harus kantong. Kita timbang mas sekitar sekilo setengah. Lalu anu beliwah rosokannya bapak si masnya ya bang baca masih dekat sekali terus dia terima semua kita pusat kita ngajak itu paling kita teraksi pang berterka karena bahin adalah dalam bubuk tahun jadi bubuk teraknya kita tumpah yang dari dulu minta nabi untuk pensil upah dengan cakra pasir, kemudian dengan turun pada dalam bubuk. Karena di mana waktu dah kami tidak beli rongsokan cari lain. Tunggu setahun di apa dan datang beli. Tunggu setahun di sampai kue berteriak. Akhirnya jadi teh itu ada untuk bongkar-bongkar teh itu doang. Besi asli wah karatan wah lembut. Terus dinara penggunanya, bila-bila jadi pupuk kandang dinara terutama pulang pupuk lagi, pokoknya laga kita buat dari tanah, yang buat dari tanah, iwo terus anu, rembu-rembu, marak gawah, air balik buat kelilit isi kelilit isi, tanda, buat balik ulang, apa nih ulang mati, nggak ada lah barang daripada ya setahu lagi samanan khalil. Jadi iman gunanya untuk beli kafir. Pak, kami yang tidak rubuh tadi berbagi perniagaan. Ini ibarat daripada munafik. Kalau wahada gaula yang mengambil, yang lainnya badalan anhu menjadi ganti daripada iman itu. Qala wala yashabanna alladziina kafaru annama numli lahum